Selamat datang di Arah Baru, sebuah ruang refleksi, tempat untuk menepi dari kebisingan dunia dan mulai mendengar suara yang paling jujur, suara dari dalam diri sendiri, dalam hidup yang penuh ketidakpastian. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan ditentukan oleh momen besar, keputusan drastis, perubahan tiba-tiba, atau keberuntungan yang datang tanpa aba-aba. Tapi di Arah Baru, kami percaya sebaliknya. Karakter seseorang tak dibentuk dalam satu malam. Ia lahir perlahan, dalam kebiasaan kecil, dalam keputusan yang berulang, dalam konsistensi yang mungkin tak terlihat, tapi terus berlangsung. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukan berarti bisa melakukan apapun yang kita mau, tapi memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang benar, bahkan saat tidak ada yang melihat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya karakter. Karakter yang nyata, bukan topeng. Konsistensi adalah cermin dari karakter. Orang yang kuat bukan orang yang sesekali hebat, tapi yang mampu hadir setiap hari, walau tak ada yang mengapresiasi. Yang mampu memilih jalan disiplin, meski terlihat membosankan. Yang tetap melangkah meski kecewa, tetap berpegang pada prinsip, meski dunia menawarkan jalan pintas. Disinilah Arah Baru berdiri. Bukan untuk menjanjikan perubahan cepat, tapi untuk mengingatkan bahwa perubahan sejati tumbuh perlahan dalam keheningan dan dengan pengulangan yang setia. Karena dalam dunia yang semakin mencari yang instan, orang-orang yang konsisten akan mainadi langka dan sekaligus berharga. Jadi, jika kamu merasa lelah karena usahamu belum terlihat, tenanglah. Kamu tidak gagal, kamu sedang bertumbuh, dan disinilah tempatmu. Mari berjalan bersama. Di Arah Baru, berapa banyak janji yang sudah kita buat dalam hidup ini. Kita pernah berkata, aku akan bangun lebih pagi, aku akan lebih sabar, aku akan mulai hidup lebih sehat, aku akan berhenti menunda. Namun, dari semua janji itu, berapa yang benar-benar kita tepati? Kita sering berpikir bahwa konsistensi adalah urusan dunia luar, tentang terlihat disiplin, tentang hasil yang bisa diukur, tapi sesungguhnya konsistensi dimulai jauh sebelum itu. Ia adalah urusan batin. Ia adalah perjanjian yang sunyi antara kita hari ini dan versi terbaik dari diri kita di masa depan. Setiap kali kita menepati satu langkah kecil, kita sedang berkata pada diri kita sendiri, aku bisa dipercaya. Dan setiap kali kita melanggar janji kecil itu, bahkan yang tidak terlihat orang lain sekalipun, kita mengikis kepercayaan diri kita sendiri. Tanpa sadar, kita belajar untuk tidak mempercayai kata-kata kita sendiri. Dan itulah awal dari kehancuran batin yang tenang saat kata-kata kita kehilangan makna di hadapan diri kita sendiri. Para filsuf Stoik tidak bicara soal keberhasilan yang megah. Mereka lebih tertarik pada bagaimana seseorang hidup dalam kesesuaian antara pikirannya, ucapannya, dan tindakannya. Pogimer, hidup yang selaras adalah hidup yang tidak mengkhianati niat sendiri. Konsistensi bukan tentang sempurna setiap hari, tapi tentang tetap kembali setiap kali jatuh, tetap mengulang langkah kecil itu, walau tak ada yang melihat. Karena kita tahu, kita tidak sedang berjanji pada dunia, kita sedang berjanji pada diri sendiri. Dan orang yang menepati janji itu akan berjalan jauh. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak dilihat, tidak diapresiasi, tidak cepat sampai, ingatlah, yang sedang kamu bentuk bukan hanya kebiasaan, tapi karakter. Dan karakter hanya tumbuh dalam kesunyian, di saat kamu tetap menepati janjimu, meskipun hanya kamu yang tahu bahwa janji itu pernah dibuat. Seseorang pernah berkata, integritas adalah apa yang kamu lakukan saat tidak ada seorang pun yang melihat. Dan kalimat itu, sesederhana kedengarannya, sebenarnya dalam sekali maknanya. Karena di dunia yang semakin bergantung pada sorotan, pada like, pada validasi dari luar, kita makin jarang bertanya, apa yang sebenarnya saya lakukan ketika tak ada yang menilai saya? Manusia cenderung bersikap terbaik saat dilihat. Kita menjadi sopan saat diawasi, menjadi disiplin saat dipantau, dan menjadi rajin saat diberi target. Tapi siapa diri kita saat tak ada kamera? Tak ada pujian, tak ada konsekuensi langsung. Itulah karakter. Dan konsistensi adalah buktinya. Filsuf Stoik Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang berkuasa atas jutaan jiwa, menulis catatan untuk dirinya sendiri, bukan untuk rakyatnya. Ia menulis bukan untuk membangun citra, tapi untuk menjaga jiwanya tetap jujur. Ia tahu bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada pengaruh di luar, tapi pada penguasaan diri di dalam. Karakter sejati muncul saat tidak ada panggung, saat kamu
memilih tetap bangun pagi, walau tak ada yang mengingatkan. Saat kamu tetap menulis, tetap belajar, tetap bekerja dengan hati, meski tak ada yang memberi tepuk tangan. Saat kamu tetap bersikap baik, bahkan ketika orang yang kamu bantu tidak tahu. Itulah ujian sesungguhnya. Bukan seberapa baik kamu bisa terlihat, tapi seberapa baik kamu tetap bertindak ketika satu-satunya yang tahu hanyalah kamu dan Tuhan. Konsistensi itu ibarat akar pohon, tak tampak, tak dipuji, tapi justru menopang segalanya. Dan banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa yang penting hanyalah yang bisa dilihat. Tapi mereka lupa, karakter itu bukan soal tampilan. Ia soal struktur batin, soul, era moral, soal keteguhan hati yang tidak tergantung pada penonton. Di arah baru, kita tidak sedang memburu kesan. Kita sedang membangun fondasi. Kita sedang bertanya, apakah kita tetap menjadi orang baik? Bahkan jika tidak ada yang tahu kita baik. Apakah kita tetap hidup jujur? Bahkan jika dunia memaafkan kebohongan kecil kita. Karena pada akhirnya, dunia mungkin hanya menilai puncak gunungmu. Tapi kamu tahu, yang menopang segalanya adalah batu-batu kecil yang kamu susun diam-diam setiap hari. Dalam hening, dalam rutinitas, dalam konsistensi. Itulah karakter. Dan ia hanya bisa terlihat saat tidak ada yang menonton. Lihatlah sekelilingmu. Dunia bergerak cepat. Semua orang berlomba menunjukkan hasil. Rumah besar, jabatan tinggi, angka di rekening, atau tubuh yang ideal. Segalanya diukur dari apa yang bisa dilihat, dibanding, dan dipamerkan. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan. Hasil hanyalah ujung cerita. Yang tak terlihat adalah ratusan halaman yang ditulis dalam diam, dalam sabar, dalam jatuh bangun yang tak masuk sorotan. Dunia hanya melihat garis akhir. Tapi Tuhan dan dirimu sendiri tahu betul bagaimana kamu sampai ke sana. Apakah dengan jujur, dengan kesabaran, dengan usaha yang tulus, atau dengan jalan pintas, tipu daya, dan ketakutan untuk kalah? Filsuf stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol hasil, hanya proses. Ia berkata, kamu hanya bertanggung jawab atas tindakanmu, bukan atas apa yang terjadi setelahnya. Dan dari prinsip itulah kita belajar bahwa ukuran keberhasilan sejati bukan seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita melangkah. Setiap pagi kamu bangun lebih awal, meski lelah. Setiap kamu menolak menyerah, meski tidak ada perubahan. Setiap kamu memilih bersabar, meski dunia mengejek. Itu semua adalah proses. Dan proses itulah yang membentuk dirimu. Dunia tidak akan tahu bahwa kamu menangis semalaman, tapi tetap bangun untuk bekerja. Dunia tidak akan tahu bahwa kamu menolak jalan mudah, karena kamu tahu itu tidak sejalan dengan nuranimu. Dunia mungkin tak pernah peduli, tapi Tuhan tahu. Dan jiwamu tahu. Kita hidup di zaman di mana banyak orang ingin tampak berhasil tanpa melewati kegagalan. Tapi karakter tidak dibangun di atas hasil, melainkan di tengah-tengah proses yang sulit dan sunyi. Di arah baru, kita ingin mengingatkan, jangan bandingkan hasilmu dengan orang lain, karena kamu tak tahu proses yang mereka lewati, dan mereka pun tak tahu betapa gigihnya proses yang kamu jalani. Yang terpenting bukan apa yang kamu capai, tapi siapa kamu menjadi selama perjalanan itu. Maka tetaplah berjalan, meski lambat. Tetaplah jujur, meski tergoda. Tetaplah konsisten, meski tak dihargai. Karena mungkin dunia belum melihatmu, tapi Tuhan sudah. Dan dirimu sendiri akan menjadi saksi bahwa prosesmu tidak sia-sia. Setiap orang pernah semangat di awal. Kita pernah punya niat besar, pernah memulai dengan antusias. Hari pertama terasa penuh harapan. Hari kedua masih kuat. Tapi hari-hari setelah itu mulai menantang. Karena ternyata mempertahankan lebih sulit daripada memulai. Yang sementara itu mudah. Satu kali niat baik, satu kali bantu orang, satu kali olahraga, satu kali berkata sabar. Itu semua bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi yang sulit adalah melakukannya lagi dan lagi, meskipun tidak ada yang memuji, meskipun hasilnya belum tampak, meskipun kita sedang lelah atau kehilangan semangat. Disinilah letak ujian karakter. Bukan di niat besar, tapi di pengulangan kecil. Bukan di satu malam inspirasi, tapi di 1000 pagi yang terasa biasa-biasa saja. Filsuf stoik seperti Seneca pernah berkata, tak ada hal hebat yang terjadi dalam sekejap. Apa yang bernilai tinggi tumbuh perlahan. Dan di balik segala kehebatan yang tampak, ada hal yang lebih sunyi. Kebiasaan yang terus dijaga, meski membosankan, meski berat, meski tidak diberi tepuk tangan.
Kita hidup di zaman di mana perubahan cepat sangat diagung-agungkan. Turun berat badan 10 kilo dalam 10 hari. Jadi sukses hanya dengan 3 langkah mudah. Kita dimanja dengan konsep instan. Padahal jiwa manusia tak pernah dirancang untuk itu. Manusia butuh waktu, butuh ruang untuk gagal, untuk mengulang, untuk membangun pondasi perlahan. Itulah mengapa orang yang konsisten begitu langka. Karena mereka bukan hanya kuat di awal, tapi kuat saat tak ada alasan untuk terus melanjutkan selain komitmen batin yang mereka jaga sendiri. Dan perlu kita ingat, yang berulang itu tidak hanya berat, tapi juga berharga. Karena dari sanalah karakter lahir, dari pengulangan doa yang sama, walau belum terkabul. Dari langkah kecil yang tetap diambil, walau belum terlihat hasil. Dari kebaikan yang tetap diberikan, meski sering tak dianggap. Jadi, jika hari ini kamu sedang lelah karena harus mengulang hal yang sama setiap hari, karena harus sabar lagi, belajar lagi, berjuang lagi, itu bukan kegagalan. Itulah bagian dari pembentukan dirimu. Konsistensi itu tidak megah, tidak dramatis, tapi diam-diam, ia mengubah segalanya. Karena yang sementara itu mudah, tapi yang berulang, itulah yang menguatkanmu. Kita sering berpikir bahwa kebiasaan hanyalah hal teknis, bangun pagi, membaca, bekerja, berolahraga, semua itu dianggap sebagai rutinitas harian yang bisa dilakukan siapa saja. Tapi di balik kebiasaan yang terus diulang, diam-diam, ada sesuatu yang lebih dalam sedang terbentuk, yaitu identitas diri. Karena manusia bukan hanya makhluk yang bertindak, kita juga makhluk yang menyerap makna dari tindakan-tindakan itu. Setiap kali kamu memilih untuk tidak menunda, kamu sedang mengatakan pada dirimu sendiri, aku orang yang bertanggung jawab. Setiap kali kamu tetap bersikap tenang saat situasi memancing emosi, kamu sedang memperkuat kepercayaan bahwa aku orang yang dewasa. Dan semakin sering kamu mengulang satu tindakan, semakin melekat itu dalam cara kamu melihat dirimu sendiri. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan, kita menjadi seperti yang kita latih. Jika setiap hari kamu melatih kesabaran, maka kamu akan menjadi orang yang sabar. Bukan karena kamu dilahirkan begitu, tapi karena kamu memilih untuk menjadi begitu, berulang-ulang. Inilah kekuatan dari konsistensi. Ia bukan hanya membentuk kebiasaan luar, tapi membentuk identitas dalam. Sayangnya, banyak orang ingin berubah, tapi tidak siap menjalani proses kecilnya. Mereka ingin dikenal sebagai orang bijak, tapi tidak pernah melatih diri untuk diam dan mendengar. Ingin dikenal disiplin, tapi tak pernah benar-benar menyusun hidup dengan teratur. Ingin dianggap tangguh, tapi menghindar setiap kali kesulitan datang. Padahal, identitas itu bukan hal yang ditempel dari luar. Ia tumbuh dari dalam, dan hanya bisa dibentuk oleh apa yang kita ulang, hari demi hari. Maka, jika hari ini kamu sedang berusaha menjadi versi dirimu yang lebih baik, jangan fokus pada perubahan besar dulu. Cukup tanya, apa yang bisa kuulang hari ini yang selaras dengan siapa aku ingin jadi? Bila ingin jadi pribadi yang kuat, ulangi keberanian. Bila ingin jadi pribadi yang tenang, ulangi kesadaran untuk tidak reaktif. Bila ingin jadi pribadi yang disiplin, ulangi hal kecil walau terasa membosankan. Karena satu hal yang pasti, apa yang kamu lakukan sesekali tidak akan membentuk siapa dirimu. Tapi apa yang kamu lakukan setiap hari, itulah kamu. Dan dari sanalah identitas lahir. Bukan dari pencitraan, bukan dari penilaian orang, tapi dari konsistensi yang kamu bangun sendiri. Dalam sunyi, dalam setia, banyak orang salah paham soal makna mencintai diri sendiri. Kita sering menyamakannya dengan memanjakan diri, memberi waktu istirahat, membebaskan diri dari beban, atau melakukan hal-hal yang membuat kita nyaman. Padahal, cinta diri yang sejati bukan tentang memanjakan, tapi tentang menjaga. Dan salah satu bentuk tertinggi dari penjagaan itu adalah disiplin. Disiplin adalah ketika kamu bangun lebih pagi, bukan karena kamu suka, tapi karena kamu tahu itu baik untuk dirimu. Disiplin adalah saat kamu menunda kesenangan sesaat demi hasil jangka panjang yang lebih bernilai. Disiplin adalah saat kamu menolak hal-hal yang menyenangkan sekarang, karena kamu peduli pada siapa dirimu nanti. Filsuf Stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius mengingatkan, apa yang menyenangkan hari ini bisa menghancurkanmu esok hari, dan apa yang tidak menyenangkan hari ini bisa menyelamatkanmu di masa depan. Dan dari sinilah kita belajar. Cinta diri bukan sekadar merasa enak, tapi tentang memilih yang tepat. Walau terasa tidak nyaman, kita tidak butuh lebih banyak kenyamanan. Kita butuh lebih banyak keberanian untuk berkata, aku ingin hidup yang damai,
maka aku akan bangun lebih tertib. Aku ingin tubuh yang sehat, maka aku akan memilih makanan yang tidak selalu lezat. Aku ingin jiwa yang kuat, maka aku akan berhenti melarikan diri dari rasa sakit dan mulai menghadapinya. Itulah cinta diri yang tidak menuruti semua keinginan, tapi mengarahkan keinginan ke arah yang benar. Banyak orang berpikir bahwa disiplin itu keras, kaku, atau menyiksa, padahal justru sebaliknya. Disiplin adalah perlindungan. Ia adalah pagar yang kamu bangun agar kamu tidak kembali pada versi dirimu yang dulu, yang mudah goyah, mudah menyerah, mudah terbawa arus. Di saat dunia berkata ikuti perasaanmu, disiplin berkata ikuti nilaimu. Dan di saat dunia menyuruhmu memilih yang cepat dan mudah, disiplin mengingatkan bahwa yang cepat belum tentu tepat dan yang mudah belum tentu membuatmu bertumbuh. Maka jika hari ini kamu sedang menjaga disiplinmu, jangan anggap itu sebagai tekanan. Anggap itu sebagai bentuk kasih paling jujur. Karena kamu tahu bahwa dirimu layak dijaga, layak untuk hidup sehat, layak untuk hidup tenang, layak untuk jadi pribadi yang lebih utuh. Dan itu semua tidak datang dari rasa malas yang dibungkus dengan kalimat self-love, tapi dari keberanian untuk berkata, aku cukup berarti untuk dijaga oleh diriku sendiri. Ada masa-masa dalam hidup di mana kita merasa berjalan, tapi tidak sampai. Melangkah, tapi tidak bergerak. Kita sudah mencoba, sudah berusaha, sudah sabar, tapi hasilnya belum tampak, pujian belum datang, perubahan belum terlihat, dan penghargaan mungkin tak pernah sampai. Di saat-saat seperti itu, banyak orang menyerah. Karena dunia mengajarkan, jika tak membuahkan hasil, berarti sia-sia. Padahal, tidak semua hasil datang cepat. Dan tidak semua yang belum tampak berarti gagal. Justru di momen itulah, konsistensi hadir sebagai penyelamat. Ia seperti kompas dalam kabut. Ketika kamu tak tahu apakah kamu akan berhasil, ketika kamu kehilangan semangat, ketika tak ada jaminan bahwa semua ini akan membuahkan sesuatu, konsistensilah yang menjaga kamu tetap pada arah yang benar. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak berkuasa atas hasil. Tugas kita hanya bertindak dengan niat baik dan melakukannya dengan terus-menerus. Marcus Aurelius menulis, lakukan tugasmu dan biarkan alam semesta mengurus sisanya. Itulah prinsip keteguhan. Kita tidak dituntut untuk memastikan hasil. Kita hanya dituntut untuk tetap melangkah. Karena jika kamu berhenti hanya karena belum sampai, bagaimana kamu tahu seberapa dekat kamu sebenarnya? Berapa banyak orang yang berhenti pada satu langkah sebelum pintu terbuka? Berapa banyak jiwa yang mundur padahal cahaya sudah mulai tampak? Konsistensi bukan jaminan bahwa kamu akan berhasil, tapi konsistensi adalah satu-satunya jalan yang membuat keberhasilan mungkin terjadi. Ia bukan kepastian, tapi ia adalah syarat dan lebih dari itu. Konsistensi mengubah kita. Ia mengubah cara berpikir, cara melihat dunia. Setiap kali kamu tetap menulis, tetap belajar, tetap tersenyum, tetap memberi yang terbaik, meski tak ada yang memuji, kamu sedang membangun kekuatan batin yang tidak bisa diberikan oleh keberhasilan instan. Itulah mengapa orang yang konsisten terlihat tenang, karena mereka tidak menggantungkan hidup pada validasi luar, tapi pada nilai-nilai yang mereka pegang sendiri, pada arah yang mereka yakini, meski hasilnya belum datang. Jadi, jika hari ini kamu lelah karena belum terlihat sampai, kamu tidak sendirian, dan kamu tidak sedang tersesat. Kamu sedang dilatih untuk sabar, untuk teguh, dan untuk percaya bahwa arah yang benar, meski lambat, akan selalu membawa pada tempat yang benar. Dan selama kamu masih melangkah, meski kecil, meski pelan, kamu belum kalah. Karena yang menjaga arahmu adalah konsistensi itu sendiri. Tak perlu melawan dunia untuk menjadi pribadi yang kuat. Karena seringkali yang paling sulit dilawan adalah diri sendiri. Bukan musuh dari luar, tapi kebiasaan lama yang kita pelihara dalam diam. Kita semua punya versi lama dari diri sendiri, yang mudah marah, mudah menyerah, yang sering menunda, yang lari dari tanggung jawab, yang berkata, nanti saja, yang terbiasa nyaman dalam zona yang sempit, meskipun tahu itu menahan pertumbuhan. Dan setiap hari, saat kita mencoba berubah, versi lama itu akan melawan. Ia akan membisik, untuk apa susah-susah? Dulu saja kamu gagal, nikmati saja hidup, jangan terlalu serius. Di titik itulah konsistensi menjadi bentuk perlawanan. Perlawanan yang tidak meledak-ledak, tidak dramatis, tidak disaksikan siapapun,
tapi sangat nyata. Setiap kamu memilih untuk tetap bangun lebih awal, kamu sedang melawan rasa malas yang dulu menguasaimu. Setiap kamu tetap menulis, tetap bekerja, tetap menjaga ucapanmu, meski tidak mood, kamu sedang berkata, aku bukan aku yang dulu. Stoikisme mengajarkan bahwa penguasaan diri adalah kemenangan yang paling mulia. Karena jika kita bisa mengalahkan dorongan terburuk dalam diri sendiri, kita tidak perlu takut pada dunia luar. Marcus Aurelius pernah menulis, jika kamu marah karena seseorang telah menyakitimu, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu pernah melakukan hal yang sama? Dan disitulah kita sadar bahwa perubahan sejati bukan tentang menunjuk orang lain, tapi tentang menundukkan ego lama yang terus mencoba memegang kendali. Perubahan tidak terjadi dalam satu malam, tapi melalui pertarungan kecil setiap hari antara versi lama dan versi yang kita cita-citakan. Dan setiap konsistensi kecil adalah kemenangan dalam perang yang sunyi itu. Jadi, jangan anggap enteng langkahmu hari ini. Kalau kamu berhasil menunda amarahmu, kamu menang. Kalau kamu tetap membaca, tetap bergerak, tetap menjaga niat, kamu sedang melawan. Dan meski tak ada yang melihat, jiwamu tahu bahwa kamu tidak lagi sama. Konsistensi adalah bentuk dari keputusan untuk tidak kembali ke diri yang lama, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk tidak hidup dalam siklus yang terus mengecewakan hati sendiri. Dan mereka yang berani konsisten bukan orang biasa. Mereka adalah pejuang yang medan tempurnya Ada di dalam dunia yang serba cepat. Kita sering salah paham tentang kekuatan. Kita menyangka orang yang hebat adalah mereka yang hidupnya selalu lancar, jalannya mulus, dan pencapaiannya datang tanpa hambatan. Tapi jika kita lihat lebih dekat, sejarah dan hidup justru berkata sebaliknya. Orang-orang dengan karakter paling kuat adalah mereka yang hidupnya tidak mudah. Mereka yang kehilangan, tapi tidak menyerah. Mereka yang berkali-kali gagal, tapi tetap berdiri. Mereka yang dikhianati, tapi tidak berubah menjadi keras atau pahit. Mereka yang dicemooh, tapi tidak kehilangan arah. Karakter besar tidak dibentuk dalam kenyamanan. Ia dibentuk dalam tekanan, dalam kesunyian, dalam pilihan-pilihan sulit yang tidak dipilih banyak orang. Filsuf Stoik memahami ini sejak lama. Epictetus, mantan budak yang kemudian menjadi guru besar filsafat, mengajarkan bahwa penderitaan bukan kutukan. Ia adalah latihan untuk jiwa. Ia berkata, kesulitan memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Maka ketika tantangan datang, jangan berdoa agar itu berlalu, tapi berdoalah agar kamu menjadi pribadi yang mampu menghadapinya. Dan dari prinsip itulah kita belajar. Kenyamanan bisa membuat kita cepat puas, tapi kesulitan memaksa kita tumbuh. Ia memaksa kita melihat batas sabar kita, batas kuat kita, dan batas cinta kita terhadap nilai-nilai yang kita pegang. Kemudahan tidak melatih keberanian. Kemudahan tidak mengajarkan pengorbanan. Kemudahan tidak mendidik hati untuk tetap tenang saat semuanya tidak sesuai harapan. Justru saat hidup tidak mudah, kita diuji. Apakah kita tetap jujur saat ditinggalkan? Apakah kita tetap berbuat baik saat tidak dibalas? Apakah kita tetap konsisten saat tidak ada hasil? Orang-orang yang hari ini terlihat tenang, kuat, dan bijak, mereka tidak tiba di sana dengan keberuntungan. Mereka sampai ke sana karena memilih untuk tetap waras di tengah badai. Karena memilih menahan diri saat bisa meledak. Karena memilih bersabar, padahal mereka berhak marah. Dan dari pilihan-pilihan itulah karakter dibentuk. Bukan dari ceramah, bukan dari buku motivasi, tapi dari pertempuran sunyi antara prinsip dan tekanan. Jadi jika hari ini kamu sedang dalam masa sulit, jangan terlalu cepat ingin keluar darinya. Karena bisa jadi, ini bukan tentang masalahnya, tapi tentang siapa kamu akan jadi setelah melewati semua ini. Karakter besar tidak dibentuk oleh kemudahan. Ia dibentuk oleh tekad untuk tetap setia pada nilai-nilai. Bahkan saat semua alasan untuk bertahan sudah hilang. Kita hidup di zaman di mana semuanya diukur dengan kecepatan. Seberapa cepat sukses, seberapa cepat viral, seberapa cepat kaya. Kita dibombardir oleh kisah-kisah instan yang membuat kita lupa bahwa dalam kehidupan nyata, perubahan yang bermakna tidak pernah terjadi dalam semalam. Dan dari semua jalan yang bisa kamu pilih, jalan konsistensi mungkin bukan yang paling cepat. Ia tidak menjanjikan hasil hari ini. Ia tidak menyuguhkan kejutan, tapi ia memberi satu hal yang sangat berharga. Kepastian bahwa kamu akan sampai, bukan karena keberuntungan, tapi karena kamu terus berjalan. Konsistensi itu seperti tetesan air yang menembus batu. Ia tidak membuat retak dalam satu hari, tapi setelah berbulan-bulan,
Bertahun-tahun ia membentuk sesuatu, bukan karena kekuatannya besar, tapi karena ia tidak berhenti. Filsuf Stoik mengajarkan bahwa tujuan hidup bukan terletak pada hasil yang cepat, tapi pada kesetiaan terhadap jalan yang benar. Marcus Aurelius berkata, "Jangan berharap dunia berjalan sesuai keinginanmu. Jalani apa yang ada dengan tenang dan terus lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan." Dan itulah inti dari konsistensi. Kamu mungkin tidak sampai secepat orang lain, tapi kamu sedang menuju sesuatu yang lebih dalam. Bukan hanya pencapaian, tapi pendewasaan. Kamu sedang melatih kesabaranmu, melatih kepercayaan pada proses, melatih keteguhan untuk tetap bergerak, meskipun hasil belum terlihat. Konsistensi memang lambat, tapi ia tidak membohongi proses, tidak melompati pelajaran, tidak mengambil jalan pintas yang mencuri kedalaman. Dan seringkali, mereka yang terlalu tergesa akan cepat lelah, karena mereka tidak membangun fondasi. Mereka hanya mengejar garis akhir, sementara kamu, meski lambat, kamu sedang membangun sesuatu yang tidak mudah runtuh. Jadi jangan iri pada mereka yang tampak sudah jauh. Tanyakan saja pada dirimu, apakah aku terus melangkah hari ini? Jika iya, maka kamu sedang membentuk kekuatan yang tidak bisa digantikan oleh kecepatan. Kamu sedang memastikan bahwa kamu akan sampai, karena perjalanan yang ditempuh dengan konsistensi mungkin tertunda, tapi tak pernah tersesat. Dan ketika orang lain bingung mengulang dari awal, kamu akan sampai dengan tenang, karena kamu tak pernah berhenti berjalan. Dan itulah yang sering kita lupakan, bahwa yang menguatkan bukan kecepatan, tapi kesetiaan. Bahwa karakter bukan dibentuk oleh hasil yang besar, tapi oleh langkah-langkah kecil yang kita ulang. Bahkan saat tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengapresiasi. Konsistensi bukan tentang menjadi hebat dalam satu hari, tapi tentang menjadi lebih jujur, lebih sabar, dan lebih tenang satu hari pada satu waktu. Karena yang kamu bentuk bukan hanya kebiasaan, tapi diri yang baru, diri yang lebih kuat, lebih teguh, dan lebih siap menghadapi hidup tanpa harus tergesa, tanpa harus sempurna. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Jika isi dari video ini menyentuhmu, menenangkanmu, atau membantumu memahami dirimu sendiri, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Arah baru akan terus menjadi ruang bagi jiwa-jiwa yang ingin bertumbuh dengan tenang, dengan sadar, dan dengan arah. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tetap melangkah, meski pelan.